Kalau saya bertanya kepada Anda ya, rasa percaya Anda sama Tuhan itu seperti lampu di sebelah sini atau lampu di sebelah sana? Kalau lampu sebelah sini menyala, berkobar-kobar, terang, sementara yang di sini mati, tidak menyala. Anda yang mana? Menyala atau sedang redup atau bahkan mati? Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-196 di tahun 2024 ini. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda khususnya yang sedang menanti waktunya Tuhan, menanti jawaban Tuhan, sedang bertanya-tanya kapan Tuhan pertolonganmu hadir dalam hidupku. Kapan Tuhan ada petunjuk-petunjuk, ada jalan keluar, ada sinar terang dalam kehidupanku. Saya sangat berharap melalui pewartaan firman Tuhan hari ini, dalam video ini, Anda akan menemukan jawabannya. Ya Romo, karena capek juga sih Romo. Kadang-kadang gak sabaran, kadang-kadang kita kedesak berbagai macam alasan sehingga hidup kita gak happy. Ketika kita menunggu waktunya Tuhan. Saudara-saudara, ingat betul-betul. Nah, bagi Anda yang sedang lelah, bagi Anda yang mungkin mulai putus asa, harapan Anda mulai keropos, dasar-dasarnya mulai rapuh, sehingga sulit sekali percaya pada kemahakuasaan Tuhan. Tolong dibaca Mazmur bab 33. Mazmur bab 33 ayat 18 sampai 19. Karena ini jawaban Tuhan buat hidup Anda yang sedang menanti dan menunggu jawaban-jawaban doa Anda. Saya bacakan buat Anda. Pandangan Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara-saudara, ketika Anda mulai ngomel-ngomel, ketika Anda mulai kesel, ketika emosi Anda mendidih, khususnya ketika kekecewaan demi kekecewaan, gagal lagi. Terus gimana ini? Pertolongan Tuhan di mana? Dalam bentuk apa? Ingatlah saudara-saudara, saat ini juga ada pandangan Tuhan tertuju bagi mereka yang takwa. Nah ini silakan periksa diri kita. Apakah ketakwaan kita sudah cukup di hadapan Tuhan? Apakah rasa takwa kita sudah lahir dari dalam diri kita? Atau selama ini jangan-jangan kita masih sibuk dengan aksesoris-aksesoris rohani yang seolah-olah kita ini takwa, kita ini dipuji sama orang lain sebagai orang yang taat beragama. Tapi saudara-saudara, ketakwaan itu lahir dari dalam diri orang-orang yang percaya. Dia mau takwa, dia mau tunduk di hadapan kemahakuasaan Tuhan. Orang yang takwa adalah orang yang mampu mengendalikan keinginannya, mengalahkan kehendaknya, dan menomorsatukan Tuhan sebagai segala-galanya dalam kehidupannya. Itulah orang takwa. Ciri yang kedua dari orang takwa adalah dia tetap masih mau percaya. Meskipun 1000 kali dia sudah mencoba, terus gagal, dia tetap mau percaya. Meskipun ada 1 juta alasan buat kita tidak percaya pada Tuhan lagi, tapi orang takwa masih tetap mau percaya. Apakah kualitas ketakwaan kita sudah ada di level ini, saudara-saudara? Mampu mengalahkan kehendakku, keinginanku, bahkan rencana-rencanaku. Nomor 1 adalah Tuhan. Rencananya, kehendaknya berkuasa dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua tadi saudara-saudara, orang yang berharap akan kasih setianya. Saya tahu persis Anda ketika berdoa mungkin lagi butuh perbaikan rezeki, butuh kesehatan dan kesembuhan, sedang diudak-udak pinjol, Anda sedang mau jual rumah tapi belum juga laku-laku, Anda mau mulai usaha tapi gagal dan gagal terus, Anda mengharapkan suami Anda kembali kepada Anda mengharapkan anak-anak Anda percaya lagi sama Tuhan, Anda berharap pekerjaan karir Anda mulus, keluarga Anda dilindungi.
Tapi saudara-saudara, di balik semua permohonan dan permintaan itu, semuanya dibungkus oleh dua kata yang diungkapkan di sini, yaitu emet dan eshet, kasih dan kesetiaan. Inilah dua sifat Tuhan yang menempel sungguh-sungguh secara sempurna karena Tuhanlah Sang Maha Kasih dan Maha Setia. Tuhan akan mencurahkan itu saudara-saudara dalam diri mereka yang takwa. Dikatakan, ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara-saudara, perlindungan Tuhan seperti perisai. Tuhan tahu kapan kita kenyang, kapan kita lapar. Tuhan tahu kok kapan kita berkelimpahan, kapan kita kekurangan. Tuhan tahu kok ketika hidup kita baik-baik saja atau bahkan ketika kita tidak baik-baik saja. Tuhan sangat tahu kapan kita tertawa, sungguh-sungguh tertawa, dan kapan kita menangis dan terpuruk. Kuncinya adalah takwa. Ini penting saudara-saudara. Jangan sampai ketakwaan kita hanya sebatas di media sosial saja atau di hadapan orang saja. Ternyata ada 3 jenis wajah rohani kita. Yang pertama adalah wajah rohani kita yang kita tampilkan di hadapan orang lain. Brandingnya kita seperti apa ketika kita dinilai oleh orang lain, ketika kita difoto, di video, ketika kita tampil di hadapan orang lain. Itu wajah rohani kita. Seperti apa? Oh, dia pendoa Romo. Oh, dia pewarta. Dia pembaca kitab suci Romo. Dia itu taat sekali. Dia itu tekun sekali Romo. Itu yang dilihat oleh orang lain, saudara-saudara. Ketakwaan. Wajah yang pertama ini hanya wajah yang dihadapkan di hadapan orang-orang lain. Kita bisa dinilai itu. Dan tapi dalam hidup bermasyarakat kita bisa juga berpura-pura. Pakai kalung rosario, kalung salib, wah kemana-mana pegang kitab suci. Kemana-mana postingannya ayat-ayat kitab suci. Hati-hati, itu bisa menipu. Kalau bisa jujur. Nah, wajah yang kedua adalah wajah yang kita tampilkan dalam diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Biasanya nggak ada orang-orang lain yang menilai. Hanya kita sendiri melihat dan menilai wajah rohani kita. Itu saudara-saudara. Mungkin bisa jadi kita menilai diri kita itu terlalu tinggi. Saya itu orang yang sangat bertakwa. Saya itu orang yang nggak pernah punya salah. Saya itu orang yang luar biasa. Atau sebaliknya, ketika kita memandang diri kita sendiri, Romo saya itu pendosa, saya itu rapuh, saya pernah bikin dosa besar Romo di masa lalu, saya itu nggak benar Romo, saya itu begini dan begitu. Itu wajah yang kedua saudara-saudara, ketika Anda di dalam kamar bercermin melihat wajah Anda sendiri. Wajah yang ketiga adalah wajah rohani yang dilihat oleh Tuhan sendiri. Yang gak bisa dibohongin. Yang penilaiannya murni, jujur dan benar. Gak ada tipu-tipu, gak ada bohong-bohong. Semuanya langsung. Apa yang dilihat Tuhan dalam diri kita. Tentang kerohanian dan ketakwaan kita. Tuhan sendiri yang tahu. Bisa jadi kita gak tahu, kita gak kenal, tapi Tuhan yang kenal. Inilah yang dimaksud oleh si pemazmur. Pandangan Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa. Saudara-saudaraku, kalau saya bertanya kepada Anda ya, ketakwaan Anda, hidup rohani Anda, rasa percaya Anda sama Tuhan, itu seperti lampu di sebelah sini atau lampu di sebelah sana. Kalau lampu sebelah sini menyala, berkobar-kobar, terang, sementara yang di sini mati, gak menyala. Anda yang mana? Menyala atau sedang redup atau bahkan mati? Kalau bisa hari ini, Tuhan nyalain Tuhan. Katakan Mazmur bab 33 ini, Tuhan, semoga ketakwaanku berkenan di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan, kalau ketakwaanku selama ini hanya sebatas dinilai oleh orang lain. Ampuni Tuhan, ketakwaanku selama ini kalau aku lagi butuhnya doang Tuhan. Ampuni aku Tuhan, seringkali aku meminta terlalu banyak. Sampai-sampai aku lupa 2 hal yang seharusnya aku minta. Kasih-Mu dan kesetiaan-Mu. Aku percaya Engkau akan membebaskan hidupku. Engkau akan menjaga aku saat-saat sulit sekalipun. Itu Mazmur bab 33. Jadikan itu rema dalam hidup Anda hari ini. Coba ulangi.
Pandangan Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang mengharapkan kasih dan setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Cakep bukan? Nah, khususnya bagi Anda yang sedang menanti dan menunggu waktu Tuhan itu kapan sih? Perkenanan Tuhan itu kapan sih, Romo? Udah nunggu, udah capek, udah putus asa, udah kecewa, udah getir sekali hidup saya, Romo. Nah, mudah-mudahan kalau Anda membaca kitab Hosea bab 10 ayat 12. Lagi-lagi sebuah ayat yang bisa menjadi rema buat Anda. Ketika Anda lagi bimbang, Anda lagi bertanya sama Tuhan, Tuhan kapan sih pulihnya hidupku? Tuhan kapan sih kau angkat hidupku dari kegagalan ini? Hosea bab 10 ayat 12. Kalau Anda punya kertas, Anda punya pulpen, ambil sekarang, catat betul-betul. Atau Anda bisa screenshot apa yang saya tampilkan di layar ini. Di mana Hosea bab 10 ayat 12 berkata seperti ini. Bukalah bagimu tanah yang baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai ia datang dan menghujani kalian dengan keadilan. Jeng jeng. Waduh Romo, ini ayat ini luar biasa. Kalau Anda tahu latar belakangnya, kalau Anda tahu konteksnya. Bukalah tanah baru. Sudah saatnya bagimu mencari Tuhan. Ia datang dan akan menghujani kalian dengan keadilan. Konteksnya adalah saudara-saudara, orang-orang Israel dalam nubuatan Nabi Hosea ini akan dihukum, akan mengalami kegagalan demi kegagalan yang bertubi-tubi. Kegagalan yang sulit sekali buat mereka untuk naik kembali. Kegagalan yang menjadi konsekuensi dari mereka tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Mereka malah menyembah berhala-berhala secara luar biasa. Kegagalan yang mereka buat sendiri. Kegagalan yang mereka rancang sendiri. Hancur mereka. Gak bisa lagi. Dalam konteks inilah saudara-saudara Allah berfirman. Nanti kalau kamu sudah capek gagal. Kalau kamu sudah hancur lebur karena dosa-dosamu. Mudah-mudahan kalian semua belajar dari kegagalan. Jangan mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu. Saat ini bukalah tanah yang baru. Kamu tidak akan gagal lagi. Kamu akan berhasil. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Nah ini dia. Ayo bagi Anda yang capek dalam pelayanan. Bagi Anda yang capek berdoa. Mau berpikir mundur. Atau rohaninya sudah mulai kering Romo. Kering kerontang Romo. Udah mulai jarang ke gereja lagi. Udah lama Romo kayaknya gak ngobrol sama Tuhan Romo. Udah lama gak intim sama Tuhan. Sudah waktunya hari ini bagi kita untuk mencari Tuhan. Sebab Tuhan mudah untuk ditemukan. Dan juga dikatakan tadi, ia akan datang menghujani kalian dengan keadilan. Bukan cuma tetes-tetes embun, tapi hujan yang besar. Hujan keadilan. Di mana orang-orang takwa akan memperoleh jawaban-jawaban dari Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, berbicara soal dosa dan kelemahan dari orang-orang pilihan Allah ini, saya sebetulnya bercermin. Saya bisa malu. Khususnya juga kita semua ya. Dikatakan begini. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya. Yang tumbuhnya tuh subur gitu ya. Yang menghasilkan buah. Jadi ini kualitas umat pilihan ini. Karena berkat-berkat Allah sebetulnya luar biasa. Betul-betul menghasilkan. Betul-betul mereka makmur. Betul-betul mereka dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Tetapi ini dia. Ini koreksi buat saya dan juga koreksi buat Anda semua. Makin banyak buahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Gelepok Romo. Iya ya Romo ya. Orang-orang Israel yang sedang sibuk dengan menyembah-menyembah berhala itu bukan mereka yang sedang kesulitan. Bukan mereka yang sedang hancur hidupnya. Justru makin diberkatilah mereka, makin mereka menyembah berhala. Coba kalau Anda di posisi Allah, bagaimana umat ini ya? Makin baik tanahnya, makin dibuatnya tugu-tugu berhala. Nah loh, udah
tanaman anggurnya baik, tanahnya baik, tapi semakin baik, semakin mereka membuat mesbah-mesbah, membuat tugu-tugu berhala. Dikatakan ini dia, hati mereka licik. Ayo, siapa yang punya hati yang licik? Tuhan gak suka di sini. Hati yang licik akan membawa kita pada hal-hal apa ya? Kita di depan orang-orang kita baik, suci, saleh, tapi di dalamnya berantakan dan penuh dengan borok. Hati yang licik bisa memanipulasi, termasuk firman-firman Tuhan sendiri pun bisa dimanipulasi. Hati-hati dengan hati yang licik. Kita paling gak seneng kalau lihat orang licik ya. Beda licik dengan cerdas. Kalau cerdas itu dia digunakan secara positif, tapi kalau licik ini secara negatif untuk keuntungan dirinya sendiri. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Maka kalau Anda punya hati yang licik, curang, suka pura-pura, suka manipulasi keadaan, manipulasi diri sendiri, manipulasi orang lain gitu. Hati-hati, Tuhan gak suka. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Tuhan akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka dan akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, kadang-kadang jadi Tuhan juga gak gampang ya. Umatnya butuh berkat, butuh pertolongan, butuh rezeki, Tuhan kasih. Tapi seringkali manusia yang udah dapat rezeki, udah dapat jawaban-jawaban dari Tuhan, udah dapat semua, tapi kita malah menduakan Tuhan. Sibuk, dikasih tempat kerjaan yang bagus, malah sibuk. Ke gereja aja udah mulai ogah-ogahan karena alasan sibuk. Dapat uang banyak, sibuknya shopping-shopping, sibuknya segala macam, lupa sama orang lain, lupa sama keadaan dirinya waktu kekurangan, lupa sama kemiskinannya di masa lalu, balas dendam dengan hidup berfoya-foya, flexing dan pamer. Hati-hati di situ saudara-saudaraku. Maka betullah yang dikatakan oleh Mazmur bab 105. Hari ini saya memperkenalkan kepada Anda 3 bacaan. Mazmur 33, Hosea bab 10, dan juga Mazmur 105. Karena apa? Bagus. Dikatakan, pemazmur berkata, carilah selalu wajah Tuhan. Cari duit boleh, cari karir boleh, cari jabatan boleh saja, cari usaha boleh, cari segala macam rezeki boleh. Tapi jangan lupa, carilah selalu wajah Tuhan. Sebab kalau kita tuh cari duit dulu, nantilah Romo kalau udah banyak duit baru cari Tuhan. Percayalah Anda tidak akan pernah mencari Tuhan. Karena mata Anda sudah ditutupi oleh berbagai macam kekayaan-kekayaan ini. Maka pertama-tama carilah selalu wajah Tuhan. Tempatkan ini sebagai yang pertama. Ketika Anda menemukan wajah Tuhan, Anda akan melihat segala macam rezeki, kasih dan kesetiaannya. Dikatakan begini, bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Nah ini, ketika kita ngomong tentang diri kita, tentang orang lain, apakah kita berbicara soal karya-karya ajaib Tuhan? Atau yang kita omongin malah kejelekan orang-orang kiri kanan, saudara, ipar, mertua, wah yang jelek-jelek. Hati-hati, jangan habiskan energi kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ini. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Saudara-saudara, perjalanan orang takwa, meskipun dia harus jatuh bangun, dia harus mengalami kegagalan, dia harus mengalami tantangan demi tantangan. Tuhanlah yang menjamin, saudara-saudara. Inilah saatnya. Bukalah tanah yang baru. Tuhan akan memberikan kasih karunia. Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban. Tapi sejauh kita takwa. Ini dia. Belajarlah takwa, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya Romo Yosef berharap dengan membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya, kita dibantu untuk hidup takwa. Kita tahu apa artinya percaya. Kita tahu apa artinya berharap. Kita tahu apa artinya mengandalkan Tuhan. Meskipun seolah-olah hidup makin jauh dari kita. Rezeki seolah-olah tidak berpihak pada kita. Seolah-olah
keuntungan demi keuntungan seolah-olah sulit sekali kita gapai. Dalam ketakwaan, saudara-saudara, perbaiki ketakwaan ini dalam hidup Anda. Tuhan akan membuka. Carilah selalu wajah Tuhan. Tuhan yang memandang kita. Pandangan Tuhan dengan pandangan kita pada akhirnya saling bertatap-tatapan. Dan di situ Tuhan akan membuka mata kita melihat aneka kasih karunia. Kita lihat hari ini kasih karunia, tapi besok kasih karunia yang lebih besar lagi. Dan demikianlah orang takwa akan memperoleh jawaban dari doa-doa mereka. Saya Romo Yosef selalu berdoa buat Anda, jujurlah di hadapan Tuhan. Orang lain bisa kita bohongin. Diri kita pun bisa kita denial, bisa kita bohongin. Tapi Tuhan, mata Tuhan itu memandang lurus. Jauh di dalam ini. Jangan pernah bohongin Tuhan, saudara-saudara. Karena Tuhan gak bisa dibohongin. Jujurlah, mintalah kasih karunia-Nya. Mintalah kasih setia-Nya. Dia akan memelihara kita pada saat kelaparan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.